Film ini mengisahkan perjalanan hati seorang wanita bernama Nina. Sebagai seorang jurnalis yang berdedikasi, Nina harus menjalani kesehariannya dalam pernikahan yang mulai terasa sunyi. Suaminya, Maciek, pria yang penuh kasih namun kerap jauh karena pekerjaan, memberikan rumah yang hangat dan dua putri kecil yang manis, Susia dan Lena. Mereka adalah keluarga yang terlihat sempurna dari luar, namun tidak selalu dari dalam. Segalanya berubah saat Janek, mantan kekasih Nina yang lebih muda, tiba-tiba muncul kembali dalam hidupnya. Janek bukan sekedar masa lalu. Kehadirannya membawa kembali rasa yang lama terkubur, getaran yang tak pernah benar-benar hilang. Terpikat oleh pesona masa lalu, Nina menawarkan Janek posisi sebagai asistennya. Dan pada suatu malam yang tak direncanakan, mereka menghabiskan waktu bersama di sebuah bar. Gelas-gelas berdenting, tawa terlepas, dan di antara kerlip lampu malam, kisah lama pun kembali menyala. Kini Nina berdiri di persimpangan, tetap bertahan dalam ikatan pernikahan demi keluarganya, atau mengikuti kata hati yang kembali bergelora. Keesokan harinya di tengah rutinitas kantor, Nina tengah memberikan arahan kerja pada Janek, yang kini menjadi asistennya. Suasana tampak profesional hingga seorang wanita bernama Agnes tiba-tiba menghampiri dan dengan ramah mengajak Janek untuk minum kopi. Nina menyaksikan interaksi itu dari dekat. Ada kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan. Dengan halus ia membatasi tawaran Agnes, mencoba menjaga jarak yang baru saja mulai memudar antara dirinya dan Janek. Beberapa saat kemudian Nina menghubungi suaminya, Maciek, memintanya untuk menjemput Susia dan Lena dari sekolah. Namun Maciek menolak dengan nada datar. Ia akan bertemu dengan seorang wanita bernama Elisa dalam sebuah pertemuan kerja penting. Hari berikutnya, keluarga mereka merayakan ulang tahun pernikahan Nina dan Maciek. Sebuah pesta sederhana namun penuh makna, dihadiri pula oleh kedua orang tua Nina. Namun di balik senyum dan pelukan hangat, ada jarak yang perlahan mulai terasa di antara mereka, seperti cinta yang diam-diam diuji oleh waktu dan pilihan. Beberapa hari kemudian, Nina kembali menjalani harinya di kantor. Di sana ia bertemu lagi dengan Janek. Mereka menghabiskan waktu bersama, membahas pekerjaan, berdiskusi hangat tentang proyek yang tengah mereka kerjakan. Hari itu mereka memutuskan untuk keluar sejenak, berjalan santai di taman, di tengah semilir angin dan dedaunan yang berguguran, membiarkan waktu seolah melambat untuk mereka berdua. Namun malam tiba membawa kabar yang tak diharapkan. Maciek memberitahu Nina bahwa jadwal pekerjaannya ke Islandia dimajukan. Dalam waktu 1 bulan ia akan pergi. Bukan hanya pergi, tapi meninggalkan Nina sendiri mengurus Susia dan Lena. Perasaan kesal dan kecewa langsung menyelimuti Nina. Seolah semua beban keluarga harus ia tanggung sendiri, sementara pekerjaannya pun tak bisa menunggu. Dalam lelah dan luka yang diam-diam tumbuh, Nina kembali mendekat pada pelarian hatinya, Janek. Mereka makan malam bersama di sebuah restoran kecil yang hangat. Canda tawa mengisi meja mereka, tatapan mata mulai saling menangkap rasa. Mereka saling merekam satu sama lain melalui kamera ponsel, menangkap momen yang tak ingin dilupakan. Seolah ingin menyimpan kenangan yang perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Malam itu, saat keduanya telah kembali ke rumah masing-masing, mereka tidak langsung tidur. Janek duduk di kamarnya, membuka galeri ponsel, memandangi foto-foto Nina dengan senyum kecil di wajahnya. Di tempat berbeda, Nina melakukan hal yang sama, merenungi gambar-gambar Janek yang terekam diam-diam di layar kecilnya. Jarak di antara mereka terasa makin dekat, meski dunia luar belum tahu apa yang tengah tumbuh di antara dua hati yang saling mencari. Keesokan harinya, di tengah kesibukan kantor, Nina menerima kabar yang membuat jantungnya berdegup cemas. Susia sakit. Tanpa berpikir panjang, ia segera meninggalkan kantor, bergegas pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Nina mencoba menghubungi Maciek yang kini sudah berada di Islandia. Dengan suara tergesa, ia bertanya soal keberadaan kotak P3K.
Tapi yang membuatnya makin frustasi, Macik ternyata telah membawa semua perlengkapan itu bersamanya. Jarak seolah menjelma menjadi dinding yang makin menjauhkan mereka. Di saat yang sama, Janek sedang bersama Agnes yang mengajaknya ke bar untuk bersantai. Namun saat ponselnya berdering dan terdengar suara Nina yang meminta bantuan membelikan obat untuk Susia, Janek tidak ragu. Ia segera meninggalkan Agnes, berlari menuju apotek dan mengantarkan obat ke rumah Nina. Malam itu, setelah segalanya tenang, Nina tertidur lelah di samping anaknya. Janek diam-diam berpamitan. Namun sebelum pergi, ia menyiapkan makan malam kecil di meja, lengkap dengan secarik pesan lembut. Telepon aku bahkan di tengah malam jika kau butuh sesuatu. Sementara itu di alam terbuka Islandia yang dingin dan sunyi, Macik duduk terbungkus jaket tebal, menggigil dan menyimpan rindu dalam diam. Ia menatap layar ponselnya yang sepi, berharap ada satu pesan, satu suara dari Nina. Hari-hari berlalu dan Janek mulai sering datang ke rumah Nina dan perlahan membentuk kebersamaan yang tak biasa. Namun saat itu juga Susia dalam ketulusannya meminta Janek untuk pergi. Ada sesuatu yang belum siap ia terima. Janek tersentak, ia menyadari bahwa kehadirannya bukan belum sepenuhnya diinginkan. Maka dengan hati berat ia memilih pergi. Tak lama setelah itu Macik menelpon rumah dan berbicara dengan Lena. Ia menyangka ibunda Nina datang membantu menjaga anak-anak. Tapi Lena polos menjawab, bukan nenek, yang di sini teman mama Janek. Seketika hati Macik tergetar oleh firasat yang asing. Lalu ia bertanya pada Nina, dan Nina menjelaskan dengan tenang namun tegas bahwa Janek adalah asistennya dan tidak lebih dari itu, setidaknya untuk saat itu. Keesokan harinya ibu Nina datang ke rumah untuk membantu menjaga Susia dan Lena. Namun kehadirannya tidak serta-merta membawa ketenangan. Seperti luka lama yang belum sembuh, hubungan antara Nina dan ibunya selalu dibayangi oleh perselisihan kecil yang menyakitkan. Sang ibu dengan nada penuh kekhawatiran namun tajam kembali menyalahkan Nina atas keretakan pernikahannya. Ia menilai bahwa masalah dalam rumah tangga Nina bukan sepenuhnya karena Macik, dan karena ia tahu putrinya cenderung mudah terbawa oleh emosi dan kerinduan yang tidak selalu dapat dijelaskan. Meski hati masih terluka, Nina mencoba menjauh sejenak dari tekanan. Janek mengajaknya untuk melihat apartemen barunya. Di sana, dalam keheningan ruang yang belum sepenuhnya berisi, mereka saling mengisi satu sama lain. Mereka akhirnya memiliki romansa. Setelah itu, Janek membawa Nina menyusuri tepi sungai yang tenang. Di sana, di bawah langit senja dan pantulan cahaya air, Nina menyadari sesuatu yang tak bisa ia hindari. Ia sangat mencintai Janek, bukan sekedar pelarian tapi cinta yang tumbuh perlahan dan tulus. Namun malam itu saat segalanya seolah indah, Nina justru dilanda duka. Ia menangis diam-diam di kamarnya, didera rasa bersalah dan kebingungan. Ibunya masuk menatap Nina dengan mata seorang ibu yang telah melihat banyak luka dalam hidup. Dengan suara lirih Nina mengaku, "Aku jatuh cinta, Bu." Ibunya terdiam sejenak lalu berkata, "Kalau begitu urungkan, jangan teruskan." Tapi Nina hanya menggeleng pelan, air matanya mengalir. "Aku tak bisa hidup tanpanya. Sekali ini saja, Bu, tolong berdirilah di sisiku." Sang ibu menarik napas panjang lalu duduk di samping Nina. "Pertimbangkan, Nak, cinta bisa membutakan. Jalan yang kau pilih bukan hanya tentangmu. Ada anak-anakmu, ada Macik, ada hidup yang sudah kau bangun." Ia melanjutkan dengan suara yang berat, "Keluarga adalah hal paling penting dalam hidup. Jika kau tetap tinggal, mungkin hanya kau yang akan terluka. Jika kau pergi, kalian semua akan terluka." Nina menatap ibunya dan dengan suara gemetar menjawab, "Baik atau kejam, aku tetap akan menjadi yang paling terluka." Ibunya mengusap lembut tangannya, lalu berkata pelan namun tajam, "Ingat, Nina, kau tak bisa membangun kebahagiaan di atas penderitaan orang lain." Keesokan harinya dengan hati yang berat, Nina memutuskan untuk menemui Janek. Ia mengatakan dengan lirih bahwa mereka harus mengakhiri hubungan ini, bukan karena cintanya memudar, tapi karena luka yang terus tumbuh dan tak tertahankan.
Aku sangat mencintaimu, tapi aku tak sanggup lagi menjalani semua ini, ucapnya pelan. Namun Janek dengan tatapan penuh harap mencoba menahan kepergian Nina. Jangan membuat keputusan saat kau sedang terluka, bisiknya. Tapi Nina tetap pergi membawa serpihan perasaan yang belum selesai. Di hari lain Nina duduk bersama ayahnya. Dalam keheningan penuh makna ia mencoba mencari jawaban. Ayah tak bisa membantuku. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Tapi itu seperti memanjat tangga es cer, mustahil dan tak berujung. Ayahnya menatapnya lembut lalu berkata, "Tangga es cer adalah ilusi, nak. Tapi hidupmu sungguh nyata. Dan cinta yang tak terpenuhi bisa membuatmu hampa, pahit, bahkan kehilangan rasa pada hidup. Ayah pernah melewatinya dan ayah memilih keluarga." Sementara itu Janek hanya terdiam di tempat tidurnya, kecewa dan kosong, seolah seluruh semestanya perlahan runtuh. Namun malam tiba membawa kejutan sendiri. Nina datang dan kedatangannya menegaskan cinta yang masih utuh di dalam hatinya untuk Janek. Mereka kembali menyatu dalam pelukan yang telah lama dirindukan, tanpa menyadari bahwa ponsel Nina secara tak sengaja tersambung ke panggilan dengan Macik. Dari kejauhan, suara Macik menggema, patah dan penuh luka. Ia mendengar semuanya, dan untuk pertama kalinya Macik menangis. Dalam panggilan yang penuh duka, ia meminta Nina berkata jujur, memohon kepastian atas pengkhianatan yang perlahan membunuhnya dari dalam. Dengan tekad, Nina memutuskan untuk pergi ke Islandia, bukan untuk menghindar, tapi untuk berani menghadapi segalanya. Ia ingin mengatakan yang sebenarnya langsung di depan mata Macik. Sebelum berangkat ia menemui Janek dan bilang, "Aku harus pergi, aku mencintaimu, tapi aku harus jujur setidaknya sekali ini." Dan Janek hanya menatapnya, menahan emosi. Ia tahu cinta yang besar kadang harus dilepas agar tak menjadi luka yang lebih dalam. Di sisi lain, Macik yang sedang berjalan di area bukit tiba-tiba menemukan seorang pria terjatuh di jurang. Ia segera menghubungi tim penyelamat. Tanpa disangka, Nina yang telah sampai di Islandia ikut bersama tim SAR untuk menolong. Sementara itu, Macik berusaha menyelamatkan pria itu, namun justru dirinya sendiri terjatuh ke dalam jurang. Beberapa waktu kemudian, Nina mendapat kabar bahwa Macik telah dilarikan ke rumah sakit. Ia segera menuju ke sana mendapati suaminya dalam kondisi kritis. Di tengah ruangan rumah sakit yang sunyi, Nina hanya bisa menatap lelaki yang telah menjadi bagian hidupnya sekian lama. Di sisi lain, Janek merasa kecewa. Ia menelpon Nina berharap wanita itu segera kembali. Tapi Nina menjelaskan bahwa ia belum bisa meninggalkan Macik saat ini. Janek marah bukan karena benci, tapi karena ia merasa ditinggalkan oleh seseorang yang ia cintai sepenuhnya. Nina hanya bisa diam, hatinya terombang-ambing antara dua dunia yang sama-sama mencintainya. Beberapa waktu kemudian, Janek menelpon kembali dengan suara lembut yang meminta maaf atas kata-katanya sebelumnya. Tak lama ia datang ke rumah sakit, berdiri di hadapan Nina. Bukan untuk memohon, tapi untuk berpamitan. "Aku datang bukan untuk memperjuangkanmu lagi, tapi untuk memberimu ruang. Luangkan waktu bersama Macik, tapi ingatlah aku akan selalu ada di dekatmu." Kemudian Janek berbalik dan pergi membawa luka, namun juga keikhlasan. Film ditutup saat Nina memasuki kamar rumah sakit, duduk di sisi tempat tidur Macik yang terbaring lemah. Dengan suara yang nyaris tak terdengar, Macik menatap Nina dan berbisik, "Aku selalu mencintaimu, Nina, bahkan di saat aku tak lagi bisa berkata apa-apa." Nina menatapnya dalam-dalam dan membiarkan air matanya jatuh. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di kisah cinta berikutnya.